Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kausar Ramadhani sebagai salah satu finalis OKI 2024. Kali ini saya akan melakukan praktikum yang berjudul penentuan konsentrasi larutan dan penentuan kelarutan. Tapi sebelum kita masuki laboratorium, kita harus menggunakan APD yang lengkap. Alat pelindung diri atau APD yang saya gunakan adalah yang pertama ada gloves, kemudian ada goggles, dan juga ada masker wajah. Dan jangan lupa untuk menggunakan jas lab serta celana panjang dan juga bersepatu. Praktikum yang pertama adalah tentang penentuan konsentrasi larutan. Yang harus kita lakukan adalah menimbang NaCl, kemudian gula dan juga baking soda, sehingga kita dapat membuat larutan dengan konsentrasi yang kita inginkan, dan kita juga harus mengencerkannya. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah garam, gula, dan juga baking soda. Kemudian ada aquades. Setelah itu ada batang pengaduk, kaca arloji, botol semprot, dan gelas beker. Hal yang pertama kita lakukan adalah menimbang garam NaCl. Pertama kita menuangkan garam NaCl ke dalam kaca arloji agar dapat memudahkan kita dalam menimbang garam. Setelah itu kita nyalakan neraca analitik. Kemudian kita melakukan kalibrasi dengan neraca analitik. Kita meletakkan kaca arloji di dalam neraca analitik dan melakukan kalibrasi. Setelah itu kita menambahkan garam sebanyak 5.844 mg atau 5,844 gram. Kita menuangkan garam dari kaca arloji satu ke kaca arloji lainnya dengan menggunakan batang pengaduk dengan hati-hati. Setelah itu kita catat hasil dari massa yang telah kita timbang dan kita mengambil garam NaCl yang telah kita timbang. Setelah itu kita membuat larutan garam NaCl. Kita tuangkan garam NaCl yang telah kita timbang tadi ke dalam gelas beker. Setelah itu kita bilas menggunakan aquades, batang pengaduk serta kaca arloji agar menghilangkan sisa-sisa NaCl yang mengendap di batang pengaduk dan kaca arloji. Setelah itu kita menambahkan air sampai 50 ml. Kemudian kita mengaduk larutan tersebut. Setelah itu kita pindahkan ke gelas beker lain. Kemudian kita tambahkan air untuk mengencerkan larutan tersebut sampai volumenya 250 ml. Kemudian kita aduk lagi agar larutan menjadi homogen. Setelah itu kita berhasil mendapatkan larutan garam NaCl dengan konsentrasi 0,4 molar. Kemudian selanjutnya kita akan membuat larutan baking soda. Pertama-tama kita menimbang NaHCO3 atau baking soda. Dengan cara yang sama kita melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Kemudian kita menambahkan baking soda sebanyak 5 gram atau 5000 mg. Kemudian kita membuat larutan baking soda dengan menambahkan baking soda ke dalam air sebanyak 100 ml. Kemudian kita mengaduknya agar larutan menjadi homogen.
Setelah itu kita memindahkan ke glass beaker lainnya. Kemudian kita menambahkan air untuk mengencerkannya sehingga volumenya menjadi 250 ml. Sehingga kita mendapatkan larutan baking soda dengan konsentrasi 20.000 ppm. Kemudian kita akan membuat larutan gula. Pertama-tama kita menimbang gula yang dibutuhkan. Kita melakukan kalibrasi dulu seperti cara sebelumnya. Kemudian kita menambahkan gula ke dalam neraca sebanyak 10.000 mg atau 10 gram. Setelah itu kita tuangkan gula ke dalam gelas beker berisi 100 ml air. Kemudian kita aduk larutan tersebut. Kemudian kita tambahkan air untuk mengencerkannya sehingga volumenya menjadi 252,1 ml. Kemudian kita aduk larutan tersebut sehingga kita mendapatkan larutan gula dengan konsentrasi 0,116 molar. Kemudian pada praktikum selanjutnya kita akan melakukan praktikum penentuan kelarutan. Bahan yang kita butuhkan adalah air dingin, air pada suhu ruang atau 20-25 derajat Celcius dan juga air panas yaitu 60-70 derajat Celcius. Pertama, kita akan menguji kelarutan garam NaCl. Yang harus kita lakukan adalah menimbang garam NaCl sebanyak 5 gram dan diulangi sebanyak 3 kali. Kemudian kita akan memasukkan ketiga garam NaCl ke dalam gelas beker berisi 200 ml air dengan suhu yang berbeda. Setelah itu kita akan mengaduknya sebanyak 3 kali putaran. Kemudian kita akan mengamati perbedaan kelarutan dari ketiga gelas beker tersebut. Kemudian kita akan menguji kelarutan gula. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menimbang 5 gram gula sebanyak 3 kali. Setelah itu, sama seperti yang telah kita lakukan, kita akan memasukkan ketiga gula ke dalam gelas beker berisi 200 ml air dengan suhu yang berbeda. Kemudian kita juga akan mengaduknya sebanyak 3 kali putaran dan mengamati perbedaan kelarutan dari ketiganya. Dapat kita lihat, pada air panas gula lebih banyak larut daripada air dingin. Kemudian kita akan menguji kelarutan minyak. Kita akan menimbang minyak, namun kali ini kita akan menimbang menggunakan gelas beker.
karena kita akan menimbang minyak sebanyak 5 gram. Untuk memudahkan, kita menggunakan pipet untuk memindahkan minyak. Setelah itu kita tuangkan minyak ke dalam gelas berisi 200 ml air dengan suhu yang berbeda. Dan kita juga akan mengaduknya sebanyak 3 kali putaran. Di sini terlihat minyak tidak larut dalam ketiga gelas beker. Kemudian kita akan menguji kelarutan pasir. Kita akan menimbang pasir sebanyak 5 gram sama seperti yang telah kita lakukan. Setelah itu kita akan menuangkan ketiga pasir ke dalam gelas beker berisi 200 ml air dengan suhu yang berbeda. Kemudian kita akan mengaduknya sebanyak 3 kali putaran. Setelah itu dapat kita lihat bahwa pasir tidak larut dalam air. Kemudian kita akan menguji kelarutan kopi bubuk. Kita akan menimbang kopi bubuk sebanyak 5 gram dan diulangi sebanyak 3 kali, sama seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian kita akan mencampurkan kopi bubuk ke dalam 3 gelas beker yang berisi 200 ml air dengan suhu yang berbeda. Kemudian kita akan mengaduknya sebanyak 3 kali putaran. Kemudian kita bisa melihat perbedaan kelarutan dari ketiganya. Terlihat bahwa air panas lebih larut daripada air dingin. Kesimpulan dari praktikum yang telah kita lakukan adalah terdapat beberapa zat yang dapat larut dan ada pula zat yang tidak dapat larut. Hal ini membuktikan adanya prinsip like dissolves like, di mana zat yang polar akan larut dalam pelarut yang polar juga, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian selain itu kita juga membuktikan bahwa temperatur atau suhu juga ikut memengaruhi hasil kelarutan. Salah satu pengaplikasian prinsip like dissolves like dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita ingin meminum sirup, kita harus mencampur sirup tersebut dengan pelarutnya, yaitu air, sehingga kita bisa mengonsumsi sirup dengan tingkat kemanisan yang pas. Kemudian salah satu ide inovasi yang memanfaatkan prinsip kelarutan adalah nanoemulsi. Nanoemulsi sendiri banyak digunakan di bidang farmasi atau kesehatan. Nah, cara kerja nanoemulsi sendiri adalah dengan menurunkan ukuran droplet. Maksudnya saat kita mengaduk air dan minyak, maka akan terbentuk droplet atau butiran-butiran kecil dari minyak.
Nah, dengan adanya nanoemulsi, maka nanoemulsi akan menurunkan ukuran droplet-droplet sehingga minyak dapat lebih terdispersi di dalam air. Selain itu, nanoemulsi juga mengandung surfaktan yang dapat mencegah minyak untuk menyatu kembali. Nanoemulsi berperan dalam kehidupan manusia saat kita ingin minum obat. Beberapa obat yang nonpolar akan sulit memasuki tubuh kita karena tubuh kita mengandung 70% air yang bersifat polar. Maka kita membutuhkan emulsi, yang salah satunya adalah nanoemulsi yang dapat memudahkan obat agar dapat dikonsumsi oleh manusia.